Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain
Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 153. Atau halaman kedua. Halaman 153 baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliun karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah berkata, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Ali. Jadi Ali itu di samping radhiyallahu anhu boleh punya gelar istimewa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Ali. Ali radhiyallahu anhu berkata, masih tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa huwa qa'imun fis sholati, dan dia berdiri di dalam sholat. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia di dalam posisi berdiri ketika sholat, wa kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, maka bagi orang tersebut setiap hurufnya 100 kebaikan. Jadi hitungannya adalah per huruf. Kalau dibacanya di dalam sholat bukan dikalikan 10, tetapi dikalikan 100 kebaikan, hadirin sekalian. Maka beberapa ulama atau diantaranya Imam Masjidil Haram itu kalau sholat baca ayat Qur'annya yang panjang-panjang karena ingin mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yaitu satu hurufnya dihitung 100 kebaikan, hadirin sekalian. Jadi satu hurufnya 100 kebaikan kalau membacanya di dalam sholat, hadirin sekalian. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis sholati, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia duduk di dalam sholat. Posisi duduk di dalam sholat berarti gerakan sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Nah itu yang dimaksud duduk. Kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan, maka bagi orang tersebut pada setiap hurufnya mendapatkan 50 kebaikan. Lalu pertanyaannya adalah, apa boleh baca Quran sambil duduk di dalam sholat? Jawabannya adalah boleh, hadirin sekalian. Jadi membaca Al-Quran ketika berdiri setelah Al-Fatihah itu yang utama. Lalu ketika kita sedang duduk di dalam sholat, lalu kita biasanya membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah setelah itu kita tambah dengan bacaan Al-Quran pun tidak jadi masalah. Jadi bacaan di dalam sholat asal berbahasa Arab sah, asal rukun-rukunnya terpenuhi, Al-Fatihahnya tidak ditinggal. Biasanya orang menambah bacaan itu pada saat doa kunut, pada saat iktidal. Ya Allah berilah ini, ya Allah berilah ini, berilah keberkahan berilah kemerdekaan Palestina, itu pada iktidal. Biasanya juga setelah tasyahud akhir sebelum salam, itu biasanya ditambah doa-doa, hadirin sekalian. Intinya asal berbahasa Arab, sholatnya tetap sah dan dibolehkan berdoa, hadirin sekalian. Yang nggak boleh adalah kita membaca dengan bahasa Indonesia.
Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak yang halal. Dalam sujud kita baca begitu, sholatnya batal hadirin sekalian. Karena apa? Bahasa Indonesia. Jadi tetapi kalau bahasa Arab boleh ditambah hadirin sekalian, boleh menambah bacaan. Nah ini diantaranya ini hadirin sekalian, kita membaca Al-Quran pada saat posisi duduk di dalam sholat, maka satu hurufnya 50 kebaikan hadirin sekalian. Jadi satu hurufnya 50 kebaikan. Wa man qara'a kharijas sholati, barang siapa yang membaca Al-Quran. Wa man qara'ahu kharijas sholati, barang siapa yang membaca Al-Quran kharijas sholati, di luar sholat, artinya membacanya tidak pada saat sholat. Wa huwa ala thaharatin, dan dia dalam keadaan bersuci. Maksudnya bersuci adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil hadirin sekalian. Artinya dia sudah dia tidak punya hadas besar dan dia sudah berwudu hadirin sekalian, dalam posisi berwudu. Kana lahu bikulli harfin khamsun wa ishruna hasanatan, maka bagi orang tersebut mendapatkan 25 kebaikan setiap hurufnya. Jadi setiap huruf Al-Quran pahalanya 25 kebaikan hadirin sekalian, kalau membacanya sambil dalam keadaan punya wudu atau dalam keadaan sudah berwudu hadirin sekalian. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia tidak dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan bersuci, kana lahu bikulli harfin asyru hasanatin, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala 10 kebaikan setiap hurufnya. Jadi setiap huruf mendapat kebaikan 10 kalau dia bacaan Al-Qur'annya biasa. Kita duduk daripada bengong, nggak ngapa-ngapain, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau ayat apa saja, maka dihitung oleh Allah satu hurufnya 10 kebaikan hadirin sekalian. Hitungannya per huruf Al-Qur'an itu hadirin sekalian. Kalau kita punya wudu, maka satu hurufnya 25 kebaikan hadirin sekalian. Maka sangat beruntung kalau kita membaca Al-Quran sambil memiliki wudu hadirin sekalian. Selanjutnya adabut tilawati, adab membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab suci, kitab yang mulia, kitab yang agung. Membacanya juga harus pakai adab-adab hadirin sekalian. Adab itu tata krama atau boleh juga disebut etika hadirin sekalian. Jadi membaca Al-Quran ada etikanya, ada adabnya hadirin sekalian. Kalau adabnya tidak dijalankan, kurang sopan pada Quran. Kalau etikanya tidak dijalankan, bisa tidak mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala tapi sedikit hadirin sekalian. Nanti kita akan bahas adab-adabnya hadirin sekalian. Wa'lamu, ketahuilah, anna littilawati, sesungguhnya membaca Al-Quran itu memiliki adaban zahiratan, adab yang zahir, adab yang nampak, adab yang kelihatan, wa batinatan, dan adab yang batin, adab yang tidak nampak hadirin sekalian. Jadi adab membaca Al-Quran itu ada yang zahir, ada yang batin hadirin sekalian. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatal lazina tazku tilawatuhum wa yakunu minallahi bimakanin. Seorang hamba tidak disebut pembaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, membersihkan bacaannya, dan tidak memiliki kedudukan di sisi Allah hatta yata'addaba, sehingga dia beradab hadirin sekalian. Jadi misalkan dia baca Quran,
maka kedudukannya belum tentu tinggi di sisi Allah. Apakah membaca Al-Quran itu beradab atau tidak, hadirin sekalian? Bitilkal adab, dengan adab-adab itu. Jadi kalau seorang hamba Allah membaca Al-Quran lalu tidak dengan adabnya, maka belum tentu memiliki tingkat yang tinggi di sisi Allah, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi baca Quran pakai adab, hadirin sekalian. Wa kullu man, setiap orang, qassara fiha, yang meninggalkan adab ini, walam yatahaqqaq biha, dan tidak menyatakan, tidak melakukan perbuatan terhadap adab ini, la takmul tilawatuhu, tidak sempurna bacaannya. Jadi bacaan Al-Qur'annya tidak sempurna, hadirin sekalian, masih ada yang kurang, hadirin sekalian. Walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawabin, tetapi orang tersebut tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adab membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Kalau kita sedang di bis, di busway misalkan, ya kita nggak harus menghadap kiblat, hadirin sekalian. Kita baca semampu kita. Lalu kita baca yang kita hafal. Lalu kita dalam posisi tidak berwudu, nggak harus kita keluar dulu nyari wudu, nyari air wudu, hadirin sekalian, tetap kita baca. Dapat pahala juga, hadirin sekalian. Cuma pahalanya lebih besar orang yang melakukan dengan penuh adab-adab, hadirin sekalian. Walahu fadlun ala qadrihi, orang yang membaca Al-Quran tetap mendapatkan keutamaan sesuai dengan tingkatan adabnya, hadirin sekalian. Jadi tetap orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan ridho Allah, mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Tetapi kalau adabnya ditingkatkan, dia lebih mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, hadirin sekalian. Jadi mulai saat ini niatkan dalam diri kita punya kecintaan pada Quran, karena orang yang cinta pada Quran berarti dia cinta pada Allah. Orang yang membaca Al-Quran sedang berdialog dengan Allah. Orang yang cinta itu sangat senang ngobrol dengan yang dicintainya, ngobrol dengan yang kekasihnya, hadirin sekalian. Nah, membaca Al-Quran itu seolah-olah berdialog dengan Allah, hadirin sekalian. Jadi orang yang ngaku cinta Allah, gak suka baca Quran, itu cintanya palsu, hadirin sekalian. Maka kita harus tanamkan kecintaan pada Quran. Ada orang yang bilang baca Quran gak ngerti artinya, percuma. Tidak percuma, hadirin sekalian. Lebih bagus ngerti artinya, tapi tidak mengerti artinya, tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak mengerti artinya, hadirin sekalian. Mengerti artinya jauh lebih bagus lagi, hadirin sekalian. Jadi pertama, cinta dulu pada bacaan Al-Qur'an, hadirin sekalian. Rutin baca, baca sampai suatu saat kita kalau nggak baca ada perasaan gak enak. Nah itu berarti sudah istiqomah namanya, hadirin sekalian. Berarti Al-Quran sudah makin melekat di hati, hadirin sekalian. Jadi kita tanamkan kecintaan kepada bacaan Al-Quran dulu, hadirin sekalian. Famin ahammil adabi wa akidiha, yang termasuk adab yang paling penting dan paling kuat, paling muakkad, paling dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlisan. Hendaklah orang yang membaca Al-Quran itu di dalam membaca Al-Quran ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang mau puji atau tidak tetap ikhlas. Orang mau bayar atau tidak tetap ikhlas. Orang kita mau dapat piala atau tidak dapat piala tetap ikhlas karena Allah. Urusan kita adalah membaca karena Allah, hadirin sekalian, bukan mengharapkan tujuan-tujuan dunia, baik itu pujian maupun harta, hadirin sekalian. Bagaimana kalau ada orang yang perlombaan Al-Quran, hadirin sekalian? Boleh-boleh saja. Yang penting adalah membacanya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacanya tetap ikhlas karena Allah. Mengenai dilombakan itu urusan lain, hadirin sekalian. Jadi membacanya tetap harus ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal apapun tanpa ikhlas tidak bernilai, hadirin sekalian. Sholat tanpa ikhlas tidak ada pahalanya, tidak bernilai di sisi Allah. Sedekah tanpa keikhlasan tidak bernilai di sisi Allah. Kelihatannya banyak, kelihatannya pemurah, tapi tidak ikhlas, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Maka kasihan orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas, hadirin sekalian. Karena dia menyangka amalnya banyak di